Shalom Kak Devi. Shalom. Sebelum kita mulai penjelasan kita, aku akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan hingga saat ini. Sementara kami akan mulai penjelasan, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum kita mulai topik penjelasan kita, aku mau nanya nih sama Kak Devi. Menurut kakak, siapa sih Yesus itu? Menurut aku sendiri, Yesus itu sebagai juru selamat dalam hidup. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Yesus sebagai Raja. Yesus sebagai Raja sudah banyak dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nubuatan itu tergenapi di dalam perjanjian baru. Dalam Matius 1 ayat 1, boleh Kak Devi membacakan untuk kita? Tertulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nubuatan mengenai Yesus ada raja yang telah dijanjikan oleh Allah untuk bangsa Israel, yaitu sejak perjanjian Allah kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, Yesus disebut sebagai keturunan Raja Daud. Bisa kita lihat dari janji Allah kepada Daud bahwa kerajaan Daud tidak akan berakhir. Nah, hal ini merujuk kepada Yesus sebagai Raja, bahwa Yesus adalah Raja kerajaan sorga, kerajaan yang kekal, yang tidak akan berakhir. Yesus disebut sebagai Raja orang Israel bukan berarti Yesus adalah Raja dari kerajaan dunia ini. Karena kalau Yesus berasal dari kerajaan dunia ini, kerajaannya tidak akan kekal dan akan berakhir. Dan wilayah kekuasaannya hanya untuk wilayah tertentu. Sedangkan Yesus adalah Raja atas kerajaan kekal yang sudah ada sejak dahulu. Ayat ini bisa kita lihat di Mika 5 ayat 1. Boleh Kak Devi bacakan untuk kita? Mika 5 ayat 1 berbunyi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Raja yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yang sebenarnya Yesus sudah menjadi Raja di dalam kerajaannya, dalam kerajaan surgawi. Tetapi Yesus baru turun ke dunia di perjanjian baru sebagai sebuah penggenapan dari nubuatan itu, untuk mengerjakan karya penebusan, sehingga kita bisa ditebus, sehingga kita bisa menang dari dosa, sehingga kita bisa berpengharapan untuk hidup kekal bersama Yesus dalam kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi, apakah Kak Devi percaya akan Yesus sebagai Raja, akan pengharapan? Iya, saya percaya. Nah, jika Kak Devi sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Raja, maka berarti kita juga ambil bagian dalam perjanjian Allah kepada Abraham bahwa kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi anggota kerajaan Allah dan kerajaan itu tidak akan berakhir dengan Yesus sebagai Rajanya.